全体金师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi師兄師姐semuanya ya. Selamat datang ya, welcome di kelas di Sun Fasyang ya, di Sun Fasyang pada pagi hari ini. Sebelumnya juga sangat kangen Sang Ren Suokusi ya yang telah menceritakan sangat banyak cerita-cerita ya sehingga kita lebih mudah mencerna yang makna dari Dharma tersebut, Sesiong Secie. Nah, jadi seperti biasa Sesiong Secie sebelum kita memulai membaca intisari pada pagi hari ini, Sesiong Secie, marilah kita sama-sama berdoa ya, di mana kita tahu ya bahwa sekarang perubahan iklim yang cukup drastis ya, yang panas sangat panas, yang dingin sangat dingin, yang tidak ada biasanya tidak hujan menjadi banjir ya, Sesiong Secie, dan banyak itu ya peperangan, Sesiong Secie. Jadi semoga dengan doa ini ya semuanya lebih aman, damai, dan tentram, Sesiong Secie. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Nah, jadi
Ya, sebelum kita memulai Synfas yang hari ini ya, sebelum membaca intisari ya, hari ini saya ditemani mitra bajik saya nih ya, yaitu Sani Secie ya, di mana hari ini kita bermitra bajik yang perdana ya, Sesiong Secie ya. Chào An, Sani Secie, silakan sapa Sesiong Secie semuanya sebelum kita memulai baca intisari kan, En? 呀，早安，师兄师姐，感恩ya Sylvia dan Sece ya. Ya, sudah lama menjadi mitra bajik di tim Simfasiang ya Sece ya, tapi baru kali ini kita sama-sama jadi moderator ya Sece ya. Ya, Ya, ya. silakan Sece untuk memulai. Ya, kan En Sani Secie. Nah, jadi marilah kita sama-sama menyimak nih ya intisari dari Master Chen yang bercerita pagi hari ini ya yang berjudul Semangkok Nasi. Nah, sebenarnya apa nih yang ingin disampaikan oleh Master kepada kita semua ya Sesiong Secie. Mari kita lihat intisari yang pertama. Silakan Secie. Ya, jadi intisari yang pertama. Kita harus sungguh-sungguh berpegang pada tekad kita. Sebagai manajer umum dari kisah ini yang begitu sukses, beliau pernah hidup miskin. Namun, beliau selalu berpegang pada tekadnya dan bersungguh-sungguh. Karena itulah beliau tekun belajar, giat, dan bekerja keras. Meski dia hanya membeli 2 mangkok nasi setiap hari, tetapi pemilik rumah makan selalu diam-diam menaruh sayur di dalam nasinya sehingga di dalam nasinya demi tidak melukai harga dirinya. Berhubung tahu bahwa dirinya dibantu, pemuda itu selalu mengingat kebaikan mereka di dalam hati. Saat mereka membutuhkan bantuan, dia segera membalas kebaikan mereka. Nah, jadi Sesiong Secie cerita ini ya berbalik lagi ya, Master menekankan bahwa tekad ya, tekad itu sangat penting ya. Mengapa tekad itu sangat penting? Ya, baik kita mau memulai melatih diri nih di Ceci ya, tentu kita harus bermula dari tekad ya. Tekad awal kita itu memasuki Ceci itu apa gitu ya? Apakah kita mau belajar? Apakah kita mau menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi ya? Begitu juga dengan ini ya, manajer umum ya, kita bisa melihat bahwa membutuhkan waktu ya berproses ya menjadi seorang yang sangat sukses ya, ya karena tekadnya karena biarpun dia dari desa ya, biarpun beliau dulunya itu mah hidup miskin ya, tetapi dia mau nih, oke saya mau berubah, saya mau bertekad berubah ya, tekun belajar, giat bekerja ya, karena tekadnya yang kuat itu makanya apa yang dia impikan itu menjadi kenyataan. Ya, jadi tapi ya walaupun ya mempunyai tekad seperti ini, kita perlu perhatikan Sesiong Secie di mana kita harus perlu ya berjalan memang di jalan yang benar, bukan karena oke saya mau menjadi seorang manajer umum nih di sebuah perusahaan, semua semua perbuatan itu saya akan lakukan ya demi mencapai impian tersebut. Tidak boleh, tentu ada eh, seperti kita di Cici ya, ada nih 10 sila yang harus dijaga gitu Sesiong Cici. Jangan melenceng gitu. Nah, jadi sudah tekad ya Sesiong Cici ya, tentu perlu tekun belajar, giat giat ya dan bekerja keras dan dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari sisi itu Pamanda Bibi yang menjual sayur pada cerita tersebut ya, mereka itu sangat welas asih ya Sesiong Setia ya, sangat memiliki cinta kasih di mana biarpun eh, bisa dibilang hanya nih ya pelajarnya itu datang ke toko hanya mau memberi nasi putih ya, tetapi mereka tidak pelit itu ya, tidak pelit diminta akan kuah di sayurnya itu dia tidak pelit ya, dia memberi gitu. Nah, jadi itulah yang perlu kita lakukan Sesiong Secie ya. Kita perlu lakukan maksudnya kita perlu menanamkan rasa welas asih ya, perlu menanamkan rasa cinta kasih ya, perlu menanamkan ya, mengurangi rasa perhitungan
ya, karena kita perlu ingat Sesyong Secie satu hal, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Begitu kita mulai perhitungan dalam hal apapun ya, dalam berkegiatan ya, maupun dalam keluarga ya berhitungan, maksudnya oke saya sudah beli ini, saya sudah beli itu ya, udah nanti berhitung-hitung lagi ya, ataupun pada saat berkegiatan nih ya, berkegiatan di Baksos kan banyak tuh kegiatan-kegiatan. Nah, itu tugas dia. Ya udah, bukan tugas saya. Oke, saya nggak mau kerjakan. Udah, kan tugas dia. Jangan mempunyai niat seperti begitu, Sesyong Secie. Jangan memiliki niat seperti begitu. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita kerjakan. Apa yang kita bisa bantu? Kita bantu gitu. Selagi kita memiliki, kita bisa melihat ya, atau kita bisa mendengar, oh di sana itu perlu bantuan, ayo kita sama-sama membantu orang tersebut. Karena itu ujungnya itu ya, ya kita akan mendapatkan pahala ya, walaupun memang itu tidak terlihat Sesyong Secie ya, ya seperti Master sering mengingatkan kita bahwa itu Dharma itu tidak terlihat Sesyong Secie. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu juga tidak terlihat. Begitu juga dengan sebaliknya keburukan-keburukan itu. Ya, jadi makanya kita perlu nih meningkatkan kesadaran-kesadaran dengan berlandaskan ya sila-sila yang memang sudah diterapkan nih ya. Kalau di Suci ada 10 sila, kalau di Buddhis itu ada 5 Pancasila Buddhis Sesyong Suci. Jadi itu benar-benar itu perlu dijaga ya supaya ya kehidupan ini jauh lebih bahagia Sesyong Suci. Oke, kita masuk intisari yang kedua ya. Di sisi lain, meski telah membantu pemuda itu, mereka tidak merasa bahwa itu sesuatu yang besar. Mereka hanya menggenggam kesempatan untuk mencurahkan cinta kasih saat pemuda itu membutuhkan. Mereka menganggap itu sebagai hal yang biasa. Mereka memang bersumbangsi tanpa pamrih. Berhubung telah menabur benih cinta kasih dengan bersumbangsi dalam setiap kesempatan, pasangan suami istri itu memperoleh buah cinta kasih. Benih karma mereka langsung berbuah pada kehidupan yang sama. Kehidupan manusia sungguh menakjubkan. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah buah karma yang langsung berbuah di satu kehidupan yang sama ya, Sesyong Suci ya. Nah, jadi sebenarnya saya sangat salut ya dengan paman dan bibi ini ya, benar-benar menjadi sebuah panutan ya, di mana mereka tidak pelit ya, terus mempunyai rasa welas asih yang besar, terus bahkan itu ya sudah itu sang pemuda ya, tadi kita bisa melihat sang pemuda ya, di mana hanya membeli nasi putih ya supaya nih menjaga hati nuraninya sang pemuda untuk tidak menyakiti. Nah, lauknya itu disimpan di dalam Sesyong Secie. Nah, jadi dalam melakukan hal apapun Sesyong Secie ya, tentu kita perlu nih menjaga ya, walaupun membantu ya Sesyong Secie, kita perlu menjaga teman ya, ataupun contohnya nih Kan Enhu ya, kita perlu menjaga hati nurani mereka Sesyong Secie. Makanya di Yayasan Buddha Suci ini mengapa ya pada saat kita ada eh, ke rumah Kan Enhu ya, nah, fotonya itu kita selalu menutupi mukanya gitu ya. Itu menjaga hati nurani mereka ya supaya mereka jangan pesimis, tetapi sebaliknya menjadi jauh lebih optimis Sesyong Suci. Nah, terus yang paling penting melakukan kebaikan hal apapun dalam hal apapun Sesyong Suci ya. Ingat satu hal, kita perlu menerapkan yang namanya bersumbangsi tanpa pamrih ya. Walaupun kita sudah tahu nih ya, kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan pahala ini. Kalau saya melakukan eh, ini, ya saya akan mendapatkan pahala ini. Lupakan Sesyong Seci. Tetapi lakukanlah ya kebaikan-kebaikan tersebut dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, itulah namanya bersumbangsi tanpa pamrih. Dan ada perlu satu hal yang perlu kita ingat Sesyong Seci. Melakukan kebaikan itu mah tidak mudah Sesyong Seci ya. Tentu kita harus ada jalinan jodoh tersebut ya. Nah, saya tidak tahu ya apakah Sesyong Secie pernah melakukan seperti yang saya lakukan ya, seperti pada saat pada saat masa COVID ya.
ada tidak lama saya melakukan hal tersebut ya, tetapi membagi itu nasi bungkus Sesiong Suci. Nah, saya pernah membagi nasi bungkus itu ya, jalan di jalan gitu ya. Wah, tidak mudah Sesiong Suci ya. Butuh waktu ya 1 jam. Padahal cuma bagi 5 bungkus nasi gitu ya. Perlu waktu 1 jam ya, mau mau itu ya, mau bertemu ya dengan orang yang peluh gitu ya. Ya tidak mudah Sesiong Seci ya. Perlu waktu 1 jam hanya untuk lima bungkus itu nasi. Nah jadi kalau tiba-tiba ya kita berpapasan nih dengan orang yang kurang mampu, dengan orang yang membutuhkan bantuan, ya selagi mampu ya, selagi kita bisa ya, bantulah gitu. Ya, bantulah ya. Tapi bantu pun ya kita perlu nih menasehati mereka ya, menasehati mereka bahwa mereka nih sehat ya. Mereka bisa mencari kerja ya. Mereka bisa berusaha ya. Jadi supaya mereka mempunyai itu ya, keinginan ya, untuk lebih jauh lebih tekun ya, keinginan lebih rajin ya, bukan hanya meminta gitu ya, meminta bantuan dari orang-orang gitu, tetapi mereka memang dari dalam batin itu ya harus berubah Sesium Suci. Nah, itulah ya intisari yang poin-poin yang saya dapatkan dari intisari 1 dan kedua. Ya mana tahu nih Sesiung Secie mempunyai pengalaman nih yang mirip-mirip ya. Nanti saya berharap Sesiung Secie ya bisa raise hand ya, sharing bersama semua Sesiung Secie yang ada di Zoom ini. Jadi pagi ini kita belajar bersama Sesiung Secie ya, oke? Ya, jadi kita lihat intisari berikutnya. Secik, silakan. Ya, ini intisari yang ketiga, yang terakhir dari cerita pertama. Ya, kita harus memandang penting hukum sebab akibat. Sebagian orang langsung memperoleh buah karma mereka pada kehidupan itu juga, contohnya mahasiswa dan pemilik rumah makan ini. Pasangan suami istri itu membantu pemuda itu dengan gembira dan tanpa pamrih. Sedangkan pemuda itu tekun belajar dan tidak tergoda oleh gemerlap kehidupan perkotaan hingga akhirnya memperoleh kesuksesan. Ini bergantung pada tekad kita. Dengan berpegang pada tekad dan prinsip kebenaran, jalan kita akan sangat lapang. Kita harus bersungguh hati menjaga pikiran. Nah, jadi poin ketiga ini ya, Master mengingatkan kita tentang pentingnya hukum sebab akibat. Nah, tadi Master juga ada mengatakan satu pernyataan ya, ingkuo kepa ya. Hukum ini ya, hukum sebab akibat itu sangat mengerikan. Kita bisa melihat ya dari cerita ini ya, langsung berbuah di satu kehidupan gitu. Jadi benar-benar itu kita perlu nih menjaga 3 pintu karma kita itu, yaitu dari ucapan kita ya, dari perbuatan kita ya, bahkan yang paling halus itu dari pikiran kita. Nah, itu benar-benar perlu dijaga. Tidak mudah, tetapi belajarlah setahap demi setahap ya. Pelan, 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 pelan belajar ya. Terus setiap hari itu Sesiung Secie ya, ingat nih eh mengikuti Swin Fasyang. Ya, jadi tentu ya setiap mengikuti Swin Fasyang, saya sangat percaya ya semua Sesiung Secie yang mengikuti Swin Fasyang pasti setiap harinya ada mendapatkan ya kan, kayak tidak banyak ya, tetapi ada satu poin ya yang mencerahkan kita semua ya. Karena saya sering Sesiung Secie ya, bukan hanya ikut Swin Fasyang, bahkan membaca kata perenungan Master Chen Yen, yang di mana ya ada satu hal, contohnya saya pernah menghadapi satu hal, wah itu sudah membuat baru-baru mulai join Ceci ya, sesian Ceci ya, wah itu satu hal tersebut yang membebani saya itu 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih, bayangkan hanya hal sepele, tetapi saya terus memikirkan hal tersebut dan saya tidak bisa kerja dengan fokus Sesiong Seci. Nah, tetapi berkat Shin Fasyang, ya kan, mendengar Dharma dari Master ya, ada satu poin gitu ya,
bahwa oke ya ini hanyalah waktu itu ya pesan dari master itu oke jangan blaming ya jangan mengeluh ya ataupun jangan marah akan kejadian yang ataupun cobaan yang menghampiri kita ya karena itu adalah merupakan sebuah batu asah ya Sesiong Suci ya itu mengasah kita nih oke kita sudah harus naik kelas ya. Oke, mungkin saat itu karena ada kejadian itu, saya harus keluar dari kumpulan teman-teman tersebut ya. Saya harus keluar nih, karena sudah nggak cocok lagi gitu ya. Ya, tetapi ternyata ada satu kumpulan teman lagi yang jauh lebih baik ya, di mana mengatakan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang benar, tidak bergosip. Nah, pada saat itu saya mendengar kata-kata dari master, saya langsung, oh iya, apa yang saya khawatirkan ya kan? Lingkungan saya ini mah berubah ya. Berarti semua itu ya hal-hal baik yang saya tanamkan itu mah mulai berbuah nih. Oke, jadi saya bersyukur ya. Saya bersyukur ya kan berarti wah benar-benar sudah berubah nih. Nah, jadi Sesiun Secie jangan eh, kurangi ya, ngeluh ya kalau umpamanya ada cobaan ya. Apapun itu, ataupun kejadian apapun. Ingat, itu adalah mengasah kita ya supaya kita menjadi jauh lebih baik ya, menjadi lebih dewasa ya, lebih matang ya, lebih bahkan membuat kita itu karena hal-hal tersebut, cobaan tersebut membuat kita itu belajar satu hal yang baru gitu, Sesiung Secie. Nah, jadi bersyukur saja ya, seperti master ya, sesuai kan ya, setiap saat itu kita perlu bersyukur, bersyukur atas semua kejadian yang terjadi. Karena di balik kejadian itu ya tentu ada hal-hal baik yang akan terjadi selanjutnya Sesiung Secie. Ibaratnya setelah hujan yang lebat ya tentu akan kita bisa melihat pelangi yang indah Sesiung Secie. Nah, itulah intisari-intisari dan eh, saya juga berusaha ya menyampaikan apa yang ingin Master sampaikan ya pada pagi hari ini ya. Selanjutnya ya saya akan mengundang Sani Secie ya untuk membawakan cerita yang kedua ataupun Sani Secie nih ingin menambah nih ya cerita yang pertama itu silahkan Secie. Kan Ya, Kak Sylvia Tan Sece ya, ya Sece sudah menyampaikannya dengan sangat baik ya Sece ya. Memang dalam bersumbangsi ataupun melakukan kebaikan kepada orang lain hendaknya dilakukan dengan tulus ya, dengan tanpa pamrih ya, jangan berperhitungan ya. Oh, saya sudah melakukan kebaikan, saya sudah berbuat baik, bersikap baik sama Anda. Kenapa ya Anda kok tidak bersikap yang baik yang sama? Jadi kita harus pamrih ya tanpa mengharapkan balasan yang sama yang sudah kita lakukan. Jadi eh, kita semua sama-sama ya Seci ya, di Seci kita pasti banyak eh, mendapatkan eh, poin atau hikmah ya dari setiap dharma yang kita dengarkan. Apalagi setiap hari kita bisa mendapatkan kesempatan ya sambil bertugas, kita juga sambil ada kesempatan untuk menyimak Simfasiang itu adalah berkah luar biasa ya Sylvia Secie ya. Oke, baik Sesiung Secie ini berikutnya kita membacakan intisari ya dari video Master bercerita yang kedua, kisah yang Arya Jayata. Kita mulai dengan poin intisari. Ya, setiap bidang pasti ada ahlinya dan setiap orang memiliki fungsi yang berbeda. Meski memiliki fungsi yang berbeda, tetapi kita memiliki satu kesamaan, yaitu sifat hakiki kita yang bajik tanpa keburukan dan murni tanpa noda. Inilah potensi kebajikan kita. Namun kita juga harus mengembangkan berbagai fungsi yang berbeda-beda di dunia ini untuk membawa manfaat bagi orang banyak. Karena itulah saat menghadapi orang-orang atau melakukan sesuatu, pertama kita harus tekun dan berusaha untuk maju.
Kedua, kita harus mengecilkan ego dan merendahkan hati. Poin intisari yang kedua, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bersumbangsi dengan segenap hati dan tenaga juga termasuk pelatihan diri. Seperti yang Arya Jayata yang mengumpulkan kayu untuk memberi persembahan kepada sangga dan mendukung kehidupan para monastik. Dan juga kepala rumah sakit yang memberi teladan secara nyata dengan membantu melakukan pembersihan agar rumah sakit agar rumah sakit segera bersih dan rapi. Oke, kita lanjut dulu ke poin intisari yang ketiga ya, baru nanti saya sampaikan sharingnya. Ya, yang ketiga, kita harus sepenuh hati mendedikasikan diri. Sepenuh hati berarti bebas dari pikiran pengganggu. Bebas dari pikiran pengganggu berarti memiliki hati yang murni. Kita harus menggunakan hati yang murni untuk meyakini dan mempelajari Dharma yang diajarkan oleh Buddha serta mempraktikkannya. Ya, jadi kita sudah sering mendengar ya Sesing Setia dan memahami bahwa setiap orang itu memiliki sifat hakiki kebudaan ya yang merupakan potensi kebajikan kita, sesuatu yang berharga di dalam batin kita ya, yaitu kebijaksanaan yang murni. Nah, jadi kita harus menjaga ya sifat hakiki ini tetap murni dan tidak mudah tercemar oleh kerisauan dan noda batin. Buddha juga memberikan banyak ajarannya, banyak metode yang dapat membantu kita ya untuk bisa melihat segala hal di dunia ini dengan lebih jelas ya dengan prinsip kebenaran yang ada. Nah, jadi di video Master bercerita yang kedua ini hari ini juga ya sebenarnya poinnya sama ya yang diceritakan Master, yaitu mengingatkan kita untuk selalu merendahkan hati ya, bukan merendahkan diri ya sesiang seci ya, beda ya, tapi merendahkan hati ya, mengecilkan ego kita ya saat kita merasa atau sudah di posisi yang lebih ya daripada orang lain ya, mungkin tanpa kita sadari ego kita itu akan muncul ya, akan meningkat, mulai muncul kesombongan ya, baik itu mungkin kita merasa sudah lebih pintar atau lebih dari segi material ya, atau lebih kaya ya, ataupun dari segi jabatan mungkin lebih tinggi ya, atau merasa dirinya eh, lebih penting ya. Bisa juga merasa sudah bersumbangsi lebih banyak ya. Wah, suka liao gitu ya, sesiang suci ya. Ini mungkin sering kita temui ya dalam berkegiatan ya. Nah, jadi nanti mungkin kita juga bisa sharing bersama ya, sesiang suci ya. Tadi Ziviatan Setia juga sudah ada menyebutkan ya kalau kita jangan berperhitungan ya, make kau ya, sesiung seci ya, di kegiatan ataupun di kantor ya, di masalah pekerjaan, ketika kita merasa di mana dibutuhkan ya, perlu dibantu ya, kita kerjakan saja ya, sesiung saja, walaupun mungkin itu bukan bagian dari job desk kita, mungkin bukan bagian dari tanggung jawab kita, tapi apapun yang bisa kita lakukan sejauh itu baik dan benar, itu sudah pasti eh, benar ya, sesiung saja ya. Nah, jadi seperti ini, begitu mudahnya ya noda batin kita muncul ya, sesuatu kesombongan ini. Jadi kita harus ingat untuk selalu mengamati diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Apakah tindakan kita itu berdasarkan kesombongan, ataukah berdasarkan kemarahan ya, ataukah nada bicara kita ini kadang tanpa kita sadari terlalu tinggi, jadi terkesan seperti arogan ya, sesung ya. Jadi kita harus terus mengamati. Apakah kita em, berpikir bahwa diri kita sudah lebih baik dari orang lain? Di hal-hal seperti ini mungkin
sering tidak kita sadari ya Sesiun Secaya. Jadi saat muncul pikiran seperti ini, muncul perasaan seperti ini, kita harus segera menyadarinya ya, harus segera bisa mengoreksi diri kita. Jadi ya di Seci ini benar-benar adalah ladang pelatihan ya, dan ladang pengembangan diri kita. Ya, kita melepaskan jabatan ataupun status sosial lainnya. Ya, saat kita berseragam, eh, maka kita semua adalah setara. Ya, walaupun ada perbedaan seragam, itu bukan menunjukkan eh, senioritas ya, bukan ya. Itu adalah niat, tekad, dan ikrar untuk bersedia mengemban tanggung jawab dan komitmen yang lebih besar ya. Ya, mungkin ya memang tidak semudah begitu pakai seragam, kemudian tabiat kita sehari-hari yang mungkin eh, agak kasar bisa langsung seketika berubah jadi lembut ya, mungkin tidak seperti itu juga ya Sesiun Seci, tapi kita semua sama-sama melatih diri ya kan Sesiun Seci ya. Jadi saat berseragam itu adalah juga membantu kita mengingatkan diri kita untuk selalu bersikap baik ya. Jadi kita juga harus eh, bertenggang rasa ya, toleransi. Kita harus berlapang dada ketika ada kondisi em, yang kita temui ya, misalnya bertemu dengan orang-orang yang bicaranya, nada bicaranya memang agak ngegas gitu ya, Sesiun, nada suaranya selalu lebih tinggi. Kita jangan langsung menghakimi ya, jangan langsung ngejudge orang ini kok kasar, Bu. Jadi kita coba pelajari dan pahami dulu ya Sesiun Setia, kita coba lihat backgroundnya seperti apa. Oh, ternyata Sesiun Setia ini adalah seorang atasan mungkin ya, mungkin masih terbawa tabiat sehari-harinya yang selalu bicara dengan tegas dan eh, berwibawa ya, dengan karena sebagai atasan jadi mungkin terbawa ke lingkungannya yang di berkegiatan. Jadi kita coba memahami. Jadi setelah kita bisa memahami, maka kita akan bisa bertoleransi ya. Kita tidak langsung menyalahkan, kita tidak langsung menghakimi. Ya, jadi san jie rong ya, sesiung seji ya. Kita harus bisa mencoba dulu memahami ya apa sebenarnya yang sedang menjadi kebiasaan seseorang. Jadi supaya kita bisa memahami ya. Nah, jadi orang-orang yang terlalu eh, mementingkan diri sendiri ya, ataupun memperbesar ego atau rasa keakuannya, itu tidak akan mudah bisa bertoleransi ke orang lain ya, karena akan terus bersikap berperhitungan ya, karena keegoannya ini ya, karena keakuannya. Jadi kita harus belajar untuk mengurangi ego kita ya, mengurangi eh, rasa keakuan kita. Ya, Master tadi juga menyampaikan bahwa masing-masing orang itu memiliki kelebihannya ya, keahliannya sendiri. Jadi setiap orang yang kita temui itu adalah guru bagi kita. Ya, jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain. Hari ini mungkin kita merasa lebih pintar, lebih bijaksana, tapi kita tidak tahu ya dalam proses pelatihan diri, dalam proses pengembangan diri masing-masing orang suatu hari bisa saja pengetahuan orang ini meningkat dan kebijaksanaannya berkembang justru melampaui pengetahuan dan kebijaksanaan kita. Jadi itu makanya kita tidak boleh meremehkan orang lain ya, Sesiun Secaya. Juga ada eh, salah satu kata perenungan master ya, walau berada di pihak yang benar, hendaknya tetap bersikap ramah dan bisa memaafkan orang lain ya. Jadi walaupun kita sudah di pihak yang benar, pihak yang eh, lebih ya, dengan posisi yang lebih, kita tetap bersikap ramah ya, bersikap toleransi dengan rendah hati ya, menjaga
tidak munculnya keegoan atau keakuan kita, dan bisa mudah memaafkan orang lain ya, dengan memahami, eh, mencoba memahami ya, coba memahami orang lain, maka kita akan mudah memaafkan orang lain dan bisa terus menjaga jalinan jodoh baik dengan orang lain. Ya, Sylvia Secie, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya di Master Bercerita yang kedua ini. Mungkin jika ada yang perlu Secie tambahkan, silakan sebelum kita lanjut ke sesi sharing ya dari peserta yang sudah raise hand. Silakan Secie, Ya, Katen. Kangen ya kepada Sani Sejak ya. Jadi mungkin kita serahkan aja nih ya kepada Sesyong Sejak ya yang mau sharing nih ya kepada kita semua ya. Tadi saya lihat ini Jangka Wijaya Sesyong ya sudah angkat raise hand yang kedua kali nih. Ya, jadi tadi juga ada Vivi yang Sejak gitu ya. Jadi mungkin Jangka Wijaya Sesyong dulu ya, biar rame ya kan. Oke, Sesyong silakan Sesyong. Jangan dong, Vivi Lang Sece, dia udah pertama, kasihan. Oh, pertama ya, tapi jangan itu ya, raise hand-nya itu jangan diturunkan ya sesiungnya. Oke, 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 Tunggu, oke. oke. Ya, As oke. request. As Silakan, request. Vivi Dạ, yang Sucie. Ya, cảm ơn San Đằng Thái Sứ, cảm eh, ơn Sesiong Secie, cảm ơn Sani dan Sylvia Secie. Dalam ceramah Master dikatakan, melenyapkan kegelapan batin dan membangun ikrar agung. Semua orang akan berusaha membersihkan kotoran yang terakumulasi dalam sepanjang tahun ini. Pada hari biasa, orang-orang tidak serajin dan berpikir jika kotoran hari ini tidak dibersihkan, masih ada esok hari. Ketika sesuatu terjadi, banyak orang memendamnya dalam batin tanpa bisa melupakan atau melepaskannya, sehingga noda batin akan terus terhimpun sedikit demi sedikit dari hari ke hari. Dalam hidup ini, berapa banyak hari dan tahun yang tersisa untuk kita terus menghimpun noda batin dan kegelapan batin? Jika kita tidak melenyapkannya, noda batin terus terakumulasi dan menjadi kegelapan batin. Melatih diri berarti kita harus bisa membuka hati dan membersihkan tabiat buruk dalam diri kita. Dan melenyapkan kegelapan batin adalah hal sulit bagi manusia, termasuk saya sendiri, kata Master. Setiap hari saya selalu mengkhawatirkan hal-hal yang terjadi di dunia dan tidak dapat melepaskannya. Kebiasaan ini sulit untuk dihilangkan. Kita berusaha untuk melepaskannya. Setelah melepaskan, hati kita akan bersih. Dan kita harus bisa melatih diri secara nyata. Harus, kata Master, waktu kita tidak banyak. Masih banyak orang yang belum membentuk jalinan jodoh baik dengan saya, kata Master. Tanpa jalinan jodoh, kita tak dapat membimbing orang lain. Dan juga karena orang lain itu tidak akan senang ketika melihat kita. Tetapi setelah mendengarkan kita, mereka juga tidak akan terinspirasi. Jika tidak terinspirasi dan tidak merasa sukacita, bagaimana mereka bisa bersumbangsi? Ketika terinspirasi dan bersumbangsi dengan sukacita, kita melayani dengan kerelaan hati. Inilah nilai di dalam kehidupan kita. Dan juga dengan menginventarisasi kehidupan. Kita dipenuhi dengan sukacita karena kita selalu berada dalam lingkaran bodhisatwa dan berhimpun bersama. Suci tersebar di seluruh dunia, dan ketika terjadi bencana di satu negara, insan suci yang ada di sana
akan langsung bergerak membawa bantuan. Master berkata, jika wilayah bencana besar, insan suci tidak banyak, kalian harus segera menginspirasi penduduk setempat untuk turut bergerak memberikan bantuan. Kita menganalisis bantuan yang dibutuhkan. Ada bantuan darurat, bantuan jangka menengah untuk 3 bulan, dan jangka panjang untuk 6 bulan. Karena yang bantuan jangka panjang itu ada lansia, ada disabilitas, dan orang yang sakit, sehingga mereka butuh bantuan yang lebih panjang. Jadi kita harus bisa membersihkan noda batin dan giat mempraktekkan jalan kebenaran. Memandang langit yang biru dengan hati yang lapang dan pikiran yang murni. Dan menghimpun kekuatan untuk mencerahkan diri sendiri dan makhluk lain. Menjalin jodoh berkah dan membentangkan jalan bodhisatwa di dunia ini. Kemudian mengenai Sekon Salvi yang kemarin Master Live, itu ada yang perlu saya tambahkan. Di sini juga dikatakan bahwa kita harus bisa menginventarisasikan kehidupan kita, yaitu yang dahulu kala karma yang tidak kita perbaiki, itu karma buruk akan semakin tebal. Hendaknya kita menjalin jodoh baik, melepaskan yang buruk. Dengan kebijaksanaan menciptakan berkah. Dan juga kita harus bisa melupakan jika di dalam hati kita itu tidak senang. Karena juga setiap orang ada kesusahan yang berbeda-beda. Dengan kita melatih diri, berarti kita melakukan perbuatan baik, bicara baik, dan berpikir baik. Dan lakukan hal baik. Jangan kita karena tidak kenal dengan orangnya, tidak ada hubungan, sehingga kita tidak membantunya. Walaupun jarak jauh, kita harus naik pesawat atau kereta, tapi kita punya satu tujuan yang sama, yaitu membantu orang lain. Ada jalinan jodoh baik, barulah kita bisa berbuat baik. Detik demi detik, dari jauh pun kita akan membawa bantuan untuk mereka. Orang yang menderita, melalui sepasang tangan ini, kita harus bisa mendoakannya. Dengan melihat, memuji, kita juga bisa bersukacita. Kita datang melihat orang yang akan dibantu, dipenuhi ketulusan dengan memberi dengan hormat. Ini berarti saya telah melakukannya. Bodhisatwa itu harusnya bisa mengikuti membantu, yaitu mereka banyak yang dari Taipei ke Hualien. Banyak orang pikirannya tidak terbuka. Dan juga lebih banyak orang agar bisa melakukan kebajikan, yaitu dengan sebersih niat yang tulus. Menciptakan berkah di kerumunan. Dengan pelatihan batin setiap orang, kita terhadap orang lain, saat bertemu orang, kita harus memiliki perasaan yang baik, yaitu pelatihan diri yang baik berhasil menjalin jodoh baik. Setiap tempat yang kita gunakan, waktu, ruang di kerumunan, dalam satu detik pun kita bisa mencapai jiwa kebijaksanaan. Ini juga nilai kehidupan kita. Dan juga kita harus bisa bersungguh hati. Ingat, saat suhu berbicara, hal-hal baik ini jangan dilupakan. Dan juga
hal tidak baik haruslah dibersihkan dari batin kita. Jangan disimpan di dalam hati. Dengan menyucikan hati manusia, yaitu kita harus tidak lagi berbuat tidak baik, agar kita bisa selalu bertemu dengan kebajikan. Kita harus dengan menggunakan orang, ruang, waktu, kita menjalin jodoh baik dengan semua orang. Kang En sesiang secie. Ya, kangen ya kepada Vivi yang Secie ya yang sudah merangkum ya cerita pertama dan cerita kedua dan juga sudah mengingatkan nih ya bahwa mengingatkan kembali pesan-pesan dari Master kita terus perlu melatih diri ya Sesion Secie ya. Jadi memang yang namanya pelatihan diri itu ya tidak mudah ya. Ada prosesnya setahap demi setahap ya salah satu ya beruntungnya Sesion Suci ya kita semua sudah di Yayasan Buddha Suci ya merupakan ladang pelatihan diri kita ya eh, ladangnya sudah ada bahkan dharmanya sudah ada Sesion Suci. Jadi seperti kemarin saya selalu ingat nih ya pesan dari kata-kata dari Hotline Sesiong ya bahwa 50% kita berkegiatan, 50% juga kita perlu mendengarkan Dharma Sesiung Secie. Jadi dilakukan secara berbarengan Sesiung Secie ya. Tidak cukup hanya oke saya berkegiatan 100% ya, tetapi perlu nih namanya pelatihan diri Sesiung Secie ya. Ya bisa ketemu sangat banyak gesekan-gesekan Sesiung Secie. Nah, tetapi kalau kita dibarengi dengan Dharma Sesiung Secie, percayalah kita akan lebih eh, bertahan nih ya, tidak tiba-tiba hilang ya, dan tidak muncul di kegiatan Sesiung Secie. Jadi eh, 50% ya berkegiatan ya, 50% juga mendengarkan Dharma Sesiung Secie. Lakukanlah secara berbarengan ya. Baik itu ya Dharma itu kan sekarang kan sangat gampang ya kita lihat dari YouTube ya. Terus banyak juga itu di di Taiwan juga ada kayak kalau Sesiung Secie ada yang ikut Zoom dari jam 5 pagi itu ada Sang Rencungci ya, jejak jejak langkahnya Master. Nah, itu juga sangat menarik Sesiung Secie. Nah, jadi boleh ya itu di YouTube-nya Taai ada ya. Terus pagi kalau jam 5 mengikuti jam 5 lewat 15 gitu kalau ikuti Xun Faxiang pagi-pagi juga ada Sesiung Secie. Nah, di sana kita bisa terus belajar Sesiung Secie ya. Jangan terlewatkan. Oke. Nah, jadi silakan Jangka Wijaya Sesiung sharing bersama kita kan Pagi, saya pagi. sebenarnya akan mau sharing sekalian akan bertanya ya. Nanti karena waktunya panjang ya dan juga libur ya. Oke, langsung saja ya. Oke, Kandensa dan Kaisa dan Kandensa yang sejenis yang ada di sini ya. Ya, tadi aja juga dikatakan bahwa kalau melihat orang lagi sedang butuh bantuan, lagi butuh pekerjaan atau apa, ya memang kita bantu. Itu secara dharma itu benar, benar. Tapi juga ya sekali lagi kita perlu juga ada dengan dasar kebijaksanaan. Dasar kebijaksanaannya itu adalah mengerti apalah ya istilahnya, ya boleh kita belajar, kita boleh bantu, tapi mereka juga ada beberapa concern-concern yang berubah dengan otorisasi, otorisasi dan peraturan, otorisasi dan pengaturan. Otorisasi dan pengaturannya itu bagaimana ya? Saya akan cerita serba-serbi donor darah di PCH. Kebetulan saya bantu bagian logistik ya. Ini serba-serbinya ini cukup menarik ya, di mana sebelum saya akan melanjutkan cerita, saya tidak akan menyalahkan pihak siapapun, karena saya yakin pihak PCH sedang berbenah juga lah ya. Pihak PCH sedang berbenah, akan lebih baik. Walaupun juga ada beberapa peraturan-peraturan yang lebih ketat, yang membuat saya sedikit kesal, tapi sekesal-kesalnya juga saya akan mengerti tentang otoritasnya. Ya itu apa? Ini ya kalau jadi logistik di TCH itu lewat belakang ya dengan loading dock, di mana loading dock itu sangat dekat sekali dengan kamar jenazah lagi. Kamar jenazah lagi.
Ya, jadi beginilah. Memang sih kita mengikuti dari, tentu saya juga mengikuti lah ya alur alur apa ya alur jemput barang barang-barangnya donor darah kan banyak itu. Donor darah kan lumayan banyak lah ya, pakai troli, pakai apa. Jadi mau nggak mau ya melewati yang namanya pintu farmasi. Pintu farmasi itu apa? Ya, kalau usus cuman yang pernah apa ya berpikir di TCH pasti ngerti lah ya. Yang belum mengerti nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi kalau cuman tahu ya kalau memasukkan barang itu ya saya sih sebagai orang logistik ya memasukkan barang-barang TMI itu lewat gedung apa ya, lewat pintu yang ada gudang obat. Pintu gudang obat di mana pintu tersebut ditutup dua sisi dengan menggunakan akses khusus. Akses yang kartu itu tit, tit, tit. Seperti itu kira-kira. Jadi dari luar harus pakai kunci, dari dalam juga harus pakai kunci. Seperti itu. Kenapa? Karena sebelahnya itu gedung farmasi. Seperti biasa, saya minta orang farmasi bukain. Seperti biasa, saya minta orang farmasi bukain. Pak, bukain dong pintunya. Pak, bukain pintunya dong. Jawabannya sangat menyengat hati saya. Tolong panggil security dong. Jawabannya seperti itu. Tolong panggil security dong. Mas saya satpam. Di mana satpamnya? Di pintu sebelah. Lewatin kamar jenazah. Saya jujur aja mau marah. Kain aja gimana sih? Gimana sih? Nah, padahal dalam mind of view-nya orang farmasi, pada dasarnya itu mau bantu, tapi tidak punya otoritas. Kenapa? Oke, kegiatan donor darah di TCH itu tidak dikoordinasikan dengan farmasi karena memang bukan bagian dari farmasi, ya. Tapi dikoordinasikan langsung ke satpam, satpam yang di pintu sebelah, yang di kalian loading dock. Jujur, saya takut lewatin kamar jenazah, takut. Saking takutnya, saya agak akal-akalan sengaja putar lewat kantin untuk mencari satpamnya. Mencari satpamnya ya, mencari satpam tersebut ya tentu tentu apalah ya, mencari satpam itu mau cuma bilang, Pak, tolong dong bukain pintu yang di farmasi. Akhirnya satpam langsung buka. Tapi sebelumnya dia bilang, mana? Ikut saya. Lihat kamar jenazah, Pak. Iya, lewatin. Muka saya langsung pelengap-pelongok. Langsung deh, saya langsung apalah ya. di langsung apalah diketawain langsung di satpam. Ya elah, orang udah pada mati ngapa udah takut. Ya udah saya ikuti aja lah. Diam, setelah diam baru deh Pak, itu Pak, tolong bukain pintunya dan kata ya dan juga satpam yang membukakan. Seperti itulah kira-kira. Bayangin satu kegiatan donor darah itu 2-3 kali lewatin kamar jenazah buat panggil satpam. Tapi ya saya coba merenungkan, ini kenapa sih gedung farmasi itu nggak mau buka? Bukan karena apa? Mereka pada dasarnya itu pada membantu, tapi ada peraturan ataupun apa takut kalau misalkan terjadi kesalahan ataupun terjadi insidental, ya takut mereka disalahkan. Ya, kita tahu, kenapa peraturannya itu dibuat? Ya, karena ya ada beberapa risiko-risiko yang harus dihadapi. Salah satunya itu adalah apa ya? Kalau misalkan buka pintu lupa ditutup rapat, itu suhu bisa menurun. Suhu di sana itu bisa menurun. Obat-obatannya mahal. Ada beberapa obat-obat harus dijaga dalam suhu tertentu. Kalau misalkan suhu naik, obatnya rusak kan kerugiannya kan lumayan. Seperti itu konsiderasinya. Dan juga kenapa melewati gedung farmasi, karena pintu farmasi karena langsung tembak ke lift besar yang kita kenal dengan lift barang. Jadi ya pengangkutannya lebih mudah. Seperti itu. Itu sepengetahuan saya ya. Mohon maaf kurang gitu hafal gedung TCH. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya jadi teringat lagi buka lagi tentang materi apa ya, materi pelatihan training TCH tahun 2023 kemarin ya. Kalau nggak salah di September atau September ya, September atau Oktober saya lupa seperti itu. Di mana memang sih kita pada dasar perlu bantu orang. Kita perlu bantu orang seperti itu ya, perlu bantu orang. Tapi ada beberapa hal karena otorisasi lagi kita nggak boleh mengerjakannya sama sekali.
Otorisasi itu karena concern-nya adalah safety procedure. Apa itu? Blood spill, muntahan. Blood spill itu tumpahan darah, muntahan, ataupun cairan gula. Cairan gula, cairan gula, teh manis, kopi manis, atau apa. Oke, memang kita udah pada dasarnya itu mau bantu ngebersihin itu, akan tetapi sebaiknya kita sebagai relawan pemerhati, termasuk juga relawan yang bertugas untuk donor darah di sana, itu sebaiknya tidak boleh melakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan ada blood spill, kalau misalkan ada muntahan spill muntahan, ataupun spill teh manis, ya tapi kalau spill teh manis ya tergantung juga lah ya, bijak-bijak juga lah ya. Yang dalam jumlah besar ya, dalam konteks jumlah besar, eh, itu mau tidak mau harus panggil petugas kebersihan, karena petugas kebersihan itu punya SOP sendiri, di mana SOP tersebut itu tujuannya bukan untuk melarang, tapi untuk melindungi kita bersama. Contohnya darah maupun muntahan. Mengandung barang infeksi enggak? Kalau misalkan saya sebagai relawan yang tidak tahu apa-apa, bantu-bantu, ya senang sih senang. Tapi kan ada kuman-kuman yang bertebaran, ada virus-virus bertebaran kena ke kita. Wah, mau salahin siapa? Seperti itu kira-kira ya. Jadi bukan dalam konteks otorisasi, ya kita harus mengerti kenapa dibuat otoritas pembatasan pekerjaan atau peraturan-peraturan pekerjaan. Bukannya kita nggak mau bantu, tapi juga karena peraturan dan keselamatan, jadi ya harap dipautung. Itu terutama di TCH ya. Mungkin kalau relawan pemerhati TCH lebih pengalaman, tolong sharing. Kita pertama. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya, bicara tentang perhitungan ini ya, eh, saya cuma pertanyaan simpel aja sih, Sylvia Suci. Kan kita jangan hitung-hitungan dan berbuat baik. Tapi juga di dalam dunia financial planning, kita harus budgeting. Budgeting itu kan perhitungan juga. Yang menjadi pertanyaan, itu pikiran baik atau pikiran buruk ini? Nah, soalnya kan namanya juga ya budgetnya juga ya ada batasan juga. Nah, itu gimana nih pandangannya nih Sylvia Sece? Kan Sylvia Sece juga financial planning juga ya, orang finance. Nah, nah ini orang bingung nih. Itu pertanyaan saya, itu aja ya. Oke, Kak ya, salam kebijaksanaan. Ya, kan Jangka Wijaya Suci ya. Jadi, Sesyong ya. Tadi saya seharusnya mau ngajak ini. Tadi kan saya kan sudah buat kesimpulan nih, ya kan, tentang sharingnya dari Vivi yang Secie. Nah, selanjutnya sih saya mau ngajak Sani Secie ya kan untuk buat rangkuman sharingannya dari Jangka Wijaya Sesyong. Nah, tadi kan Jangka Wijaya Sesyong sudah banyak nih yang menceritakan ya kan beberapa kegiatan ya. Terus juga sudah nih memberikan jawabannya. Jadi mungkin saya tidak akan berkomentar banyak ya mengenai apa itu yang gedung, yang donor darah ya. Tetapi ya eh, soalnya tadi juga sudah dijawab oleh Jangka Wijaya Sesyong ya, di mana kita perlu nih kayak contoh nih sudah melihat ya. Oke, terus tadi kan Jaka Wijaya Susion juga sudah merenungkan. Nah, kita perlu merenungkan ya, merenungkan ya kan, kenapa aku bisa begini. Nah, sudah temukan jawabannya tuh, bahwa kalau umpamanya kita melewati apa ruang farmasi itu ada beberapa obat yang memang harus dijaga suhunya. Nah, jadi mengapa diperlukan jalan yang lain gitu. Nah, berikutnya ya, mengenai perhitungan ya yang tadi disampaikan oleh Jangka Wijaya Sesyong ya. Jadi perhitungan yang di financial planning itu sama perhitungan yang saya sampaikan tadi itu berbeda. Kalau perhitungan yang di financial planning itu mah maksudnya itu adalah kayak eh, kita berhitung ya kan membuat kayak anggaran keuangan untuk bulan depan. Nah, terus merencanakan nih, berhitung untuk merencanakan oke untuk keuangan kita dana hari tua itu bagaimana ya. Terus kalau contoh kita kayak Jangka Wijaya Sesyong lah yang lagi single nih ya, mau rencanakan menikah nantinya ya. Nah,
menikahnya di mana ya kan, butuh biaya berapa ya, ataupun mau membeli rumah baru lagi nih. Nah, jadi berhitungannya itu mah merencanakan Sesiong. Nah, kalau perhitungan yang tadi saya ceritakan itu gini, contoh kita ada jumpa satu teman nih, nggak usah jauh-jauh lah, contoh kita dalam keluarga ya, contoh tinggal dengan orang tua gitu ya. Pasti kan ada uang listrik ya, uang air, terus ada biaya belanja. Nah, di situ tuh kita perhitungannya itu ya, kalau kita yang sudah masih usia muda, kita mampu, kita mempunyai penghasilan, apa salahnya kita sebagai anak membantu orang tua gitu ya. Bukan, oke, mama nanti keluar ini, terus nanti saya keluar ini saja. Oke, saya nanti sama mama bagi satu orang itu 50%, 50% gitu ya. Nah, maksud saya itu mah perhitungan-perhitungan seperti begitu. Ataupun nih pada saat kita berkegiatan di Ceci, ya kan, yang bisa kita lakukan, kita bantu selagi senggang. Tetapi ada catatannya nih ya, di mana kita membantu pun ya kita harus menghormati PIC yang memang lagi bertanggung jawab di kegiatan tersebut. Jangan sampai mengganggu ya, jangan sampai mengganggu tugas yang memang sudah diatur. Nanti mengapa ya kan? Nanti karena kita bantu ya, tidak hirau dengan PIC ya kan? Kita bantu gitu kan, tanpa itulah ya kan? Ya harus gini, harus gini. Nah, jadinya kan bahaya, kegiatannya bisa kacau gitu. Jadi memang selain itu ya, membantu, tentu kita perlu nih ada kebijaksanaan yang memang kita harus perhitungkan gitu ya. Jangan sampai merugikan orang lain ya, jangan sampai mengganggu pekerjaan orang lain gitu, Sesiong Secie. Begitu ya jawabannya, Sesiong. Perhitungannya itu beda, Sesiong. Oke ya. Aman, Sesiong Jangka Wijaya? Berarti aman ya, berarti Aman ya, konteksnya beda. harus ya. Beda Beda, konteks ya. Sesiong. Beda ya, Sesiong ya. Perlu Jadi, analisa konteksnya dan ngerti iya, konteksnya ya. iya. Kalau enggak, ini banyak sekali loh Awijaya ini loh. Ntar orang tanya, "Weh, itu kan financial plan katanya nggak boleh ngitung-ngitung. Tapi kamu financial plan gimana sih ya?" Itu kan pasti itu Awija itu Secie. Aman aman aman. Kanan Aman ya. ya. Jadi Analisa perhitungannya mah konteksnya. beda. Contohnya itu kayak satu rumah, ya kita yang muda masih mampu. Hitungan-hitungan nih. Nah, itu ya dihindarkan. Ya, jadi ini ada Tan Suryanto Sesiong yang raise hand. Kita persilakan Sesiong untuk sharing. Sesiong, Kan En. Ya, ya, chào An ya, Sylvia Sece, Sani Sece, An Sejam Sesiong. Sece semua. Ya. Selamat pagi ya. Hari ini cerita Master cukup menarik ya, Sejam Sece. Terutama semangkok nasi ini. Jadi lantas kemudian saya berpikir, tapi sebelumnya kangen kepada Master ya, yang setiap hari mengingatkan kita, apapun kita di mana, asal mau membuka, mendengarkan ya, kita sudah bisa memperoleh sesuatu yang mungkin di dalam kehidupan kita kurang memperhatikan sehingga bisa lost juga ya. Tapi hari ini semangkok nasi, lantas saya jadi berpikir juga ya, apakah dalam cerita itu adalah suatu kebetulan? Kalau andai kata Sesung Sece ketemu hal itu, apakah Sesung Sece juga bisa melakukan seperti itu ya? Ini saya sendiri pribadi dalam keluarga, ibu saya juga pernah mengalami satu hal ya, adalah pada saat beliau dalam kondisi banyak hal yang harus diselesaikan, sehingga kan biasa kalau di daerah kebanyakan dari masyarakat di sana suka menganut paham keklenteng ya, di sembahyang-sembahyang. Jadi di rumah juga ada pai-pai. Kalau di sana kita sebut topekong ya, nggak tahu kalau di Medan disebut hute censen atau gimana, saya kurang paham.
Tapi pada saat terkondisi, ibu saya juga ada permohonan ya. Tapi permohonan ini tidak terkabul. Jadi satu saat timbul pemikiran di depan altar, kemudian beliau memohon sesuatu dan juga mengatakan bahwa saya sudah dari muda sampai seumur saya ini saya masih tetap sembahyang ya, tapi kenyataan yang saya inginkan tidak terwujud. Jadi kemudian timbul ada satu keinginan untuk memindahkan kembali ya atau pekong ini ke bio ya, ke kelenteng kembali ya. Tapi kemudian beliau ya tetap jalankan ya. Jadi sudah komunikasi dengan APEK yang di sana yang biasa pengurusnya. Kemudian beliau bawa topekongnya kembali ke sana. Ya biasa kalau sudah mau kembalikan kan harus pai-pai dan kemudian sioking cua ya. Jadi kita bilang kita harus pelimpahan ya. Pada saat ibu saya mau bakar kertas itu, apa yang terjadi sesungguhnya? Beliau menemukan satu tulisan. Tulisan itu mengatakan, "Use pupau, seji witao." Nah ini begitu beliau membacanya, beliau jadi kaget gitu loh. Kok bisa dalam saat kondisi ini beliau menemukan tulisan itu di dalam kertas kimco itu. Jadi kemudian timbul pemikiran, kalau memang hal ini mengingatkan beliau, kemudian beliau mengatakan kepada pengurusnya, kalau begitu saya undang kembali deh, saya akan tetap sembahyang gitu. Nah, sesungguhnya apakah itu ketemu Kim Chua yang ada tulisan itu adalah suatu kebetulan juga? Keyakinan ini susah untuk dipahamin ya. Tapi kembali hal ini diceritakan oleh saya karena itu langsung berurusan dengan keluarga juga ya. Jadi waktu itu kita juga tidak paham, tapi kemudian ibu saya mengundang kembali. Jadi sampai beliau ini tetap sembahyang gitu. Nah, kadang-kadang pertanyaan saya kembali yang tadi adalah, apakah semangkok nasi ini pertemuan antara suami istri dengan yang anak sekolah ini adalah suatu kebetulan? Atau menurut sesungguhnya bagaimana? Dan juga apakah ada kaitan dengan apa yang kita lakukan sebelumnya? Nah, mungkin ini menjadi satu pertanyaan buat diri saya juga. Sesungguhnya mungkin ada pendapat, silakan. Dan juga kalau andai kata sesungguhnya ketemu kondisi begini, apakah sesungguhnya sebelum mendengarkan cerita ini bisa punya pendapat seperti itu? Itu pertanyaan saya ya. Cảm ơn sư sung sejie, cảm ơn Sylvia sejie, Sunny sejie. Ya, Sama-sama. Kak Suryanto dan Sesyung ya atas sharingnya. Ya, Sesyung Seje. Tadi Suryanto Sesyung ada menanyakan ya, apakah di cerita semangkok nasi ini pertemuan antara suami istri ya dengan pemuda ini, apakah kebetulan? Ya, saya yakin banyak hal yang terjadi di sekeliling kita ya, di kehidupan kita itu tidak hanya sekedar kebetulan ya, Sesyung ya. Ini pasti ada kaitannya dengan sebab dan kondisi ya. Kita kan sudah sering menyimak juga ya jalinan sebab dan kondisi ingen ya, jalinan jodoh. Jadi em, saya yakin di kehidupan sebelumnya, entah di kehidupan yang mana sepasang suami istri dan pemuda ini pasti sudah ada jalinan jodoh eh, yang baik ya. Sudah ada sebab dan kondisi
yang mengkondisikan mereka bisa bertemu kembali dan suami istri ini bisa membantu pemuda ini. Dan begitu juga di akhir cerita juga sudah disampaikan ya bahwa kondisi ini pada akhir ceritanya berbuah karma langsung ya, karmanya berbuah langsung dan sepasang suami istri langsung menerima balasan karmanya ya di kehidupan tua mereka, mendapat bantuan kembali dari pemuda ini. Nah, jadi saya pribadi yakin ya, Sesyong ya, bahwa banyak hal yang terjadi di dunia ini tidak tidak semata-mata hanya kebetulan ya, tapi banyak eh, sebab dan kondisi ya yang mendukung sehingga bisa terjadi yang dinamakan seperti kebetulan seperti ini. Ya, sama halnya dengan cerita Suryanto Sesyong ya tentang mamanya ya yang saat mau membakar kertas sembayang pada saat mau menyerahkan kembali ya ini eh, topekong ya untuk ke biara. Nah, pada saat mau membakar malah bertemu dengan eh, kertas yang ada tulisannya ya. Jadi sehingga ini mengingatkan mamanya Sesyong ya untuk tidak jadi. Mungkin ini sebenarnya eh, apa sebab dan kondisi juga ya Sesyong ya bahwa memang sebenarnya ada jalinan jodoh dengan Rupang Topekong ini yang tidak boleh berakhir ya Sesyong mungkin seperti itu ya Sesyong ya. Jadi eh, kembali lagi ini adalah mau dibilang eh, kebetulan sih juga mungkin agak susah kita pahami ya kalau kita tidak menganggapnya kebetulan ya Sesyong ya karena ini eh, kok bisa kok bisa pada saat kita mau mengembalikan kok malah muncul tulisan yang mengingatkan kita bahwa ini dikembalikan kan karena ada kekecewaan ya, ada keinginan yang tidak terkabul. Dan kemudian pada saat mau menyerah gitu, muncul tulisan yang mengingatkan bahwa sebenarnya 不是不报ya, Sesyong ya, bukan Ya, eh, 是几位 bukan 道。ya, iya, maaf ya Sesyong juga salah. Ya, jadi ini mengingatkan bahwa kita tidak boleh menyerah dengan kondisi yang dihadapi oleh mamanya Sesyong ya dan eh, mamanya Sesyong juga benar-benar mempunyai eh, jalinan jodoh ya, jalinan jodoh yang indah, yang baik dengan mungkin dengan Rupang Topekong ini sehingga memunculkan ada tulisan seperti ini ya Sesyong ya. Mungkin eh, ya kita tidak tahu sebab dan kondisi bagaimana yang sudah ada sebelumnya ya Sesyong antara Mama Sesyong mungkin dengan mungkin karena kan keyakinannya sudah dari muda ya Sesyong ya. Betul, betul. Jadi ini pasti ada jalinan jodohnya, ada jalinan berkahnya yang luar biasa juga sehingga mengingatkan supaya tidak mudah menyerah begitu saja hanya karena keinginannya tidak terkabul ya mungkin seperti itu ya Sesyong ya Ya, jadi betul. mohon maaf jika ada salah penyampaian itu seperti itu yang bisa saya sharingkan ya Sesyong mungkin Ya, bisa ditambahkan juga Suryanto Sesyong. ya mungkin ini memperkuat pemahaman saya sendiri ya. Saya tidak tahu apakah Sesyong setuju ya. Saya rasa kata-kata master yang sering ucapkan adalah san yu san pao, yu pao. Ini yang sambungannya adalah pu se pu pao, se ji wei tao. Nah, di sini kita mungkin bisa ambil kesimpulan bahwa ya sebenarnya prinsip kebenaran dari ajaran Dharma itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sehingga kita lebih untuk bisa memahami itu ya. Kadang-kadang karena perbuatan kita masa lalu kita juga tidak tahu, bisa tertunda pun kita tidak tahu.
Makanya kalau kita mau berjanji sama orang, kan ada hal yang mengatakan bahwa kalau misalnya mau suatu pertemuan, kalau sampai di tempat, kan kadang-kadang suka ada yang lelet, telat. Katanya kita bisa utang sama orang yang sudah hadir tuh sekian banyak. Takut gak sesi? Ya, kalau kita telat, kita sudah utang sama orang itu. Apalagi ya, ada satu hal yang menarik sesi. Cunien, sesi pernah dengar cunien ya? Ya, cunien kan si yang meninggal itu juga sedang di dalam waktu dia ya. Kalau kita telat-telat sampai di sana juga hati-hati ya, sejujurnya kita bisa utang sama yang meninggal itu loh. Karena dia sedang menunggu kita untuk cunian untuk dia ya. Jadi apakah itu hal itu benar atau hal itu sesuai dengan keyakinan Susyung Suci, saya tidak tahu. Tapi alangkah baiknya kalau janji itu harus kita tepatin. Karena janji itu adalah uh, ikrar kita juga ya, janji kita ada melakukan sesuatu ya, baik itu adalah baik, tentu yang kita harapkan returnnya juga baik ya. Kan ya seseng sece semua Chào Sang. Ya, Kak Suryanto Susyung atas serinya. Saya setuju ya dengan Susyung ya bahwa kita harus menghargai waktu ya. Jadi ketika janji dengan bertemu dengan orang itu kita harus on time ya Susyung Suce. Bukan hanya janji ketemu orang saat saat berkegiatan pun ya saat berkegiatan jika rundownnya mulai jam berapa hendaknya kita semua sudah siap sebelum rundown acara itu mulainya misalnya jam 8 kita seharusnya sudah ready di tempat 10 menit atau 5 menit sebelum acara dimulai. Jadi kadang kita lihat di kegiatan mungkin masih banyak yang molor-molor ya Susyung ya. Jadi ini adalah satu pembelajaran juga buat kita. Saya sendiri, saya pribadi, saya percaya ya Susyung ya bahwa jika kita telat seperti pemahaman Susyung ya, kita sudah mencuri waktu orang. Ya, saya setuju dengan itu Susyung. Makanya saya sangat-sangat menghargai ya. Jadi kalau berkegiatan tuh kan kadang saya satu mobil itu saya rajin ya menjemput secie-secie ya. Jadi mereka yang sudah saya sering jemput itu mereka udah tahu nih kalau saya bilang jam jemputnya misalnya jam 7 saya bisa tiba 15 menit atau 10 menit sebelum jam 7. Jadi mereka sudah tahu kalau saya jemput itu mereka sudah siap-siap lebih lebih awal Susyung. Jadi ya kita harus sangat-sangat menghargai waktu ya. Oke, Kak En ya Suryanto Susyung untuk sharingnya ini ada yang raise hand tadi Rosi Secie ya yang raise hand. Oh iya, Sejie. Ya, Saya silakan Secie. ya, 早安大家，感恩说故事，感恩师兄师姐们 semua yang telah berbagi maupun yang hadir, 感恩 atas niat baiknya, 感恩 kepada moderator hari ini tentunya kepada Sylvia Sejie maupun Sani Sejie Han 感恩. Jadi saya izin berbagi mengenai kesan batin saya, yaitu saya menurut pemahaman yang saya telaah melalui ajaran yang pernah dipelajari juga, saya sepakat dengan yang Sani Sejie uraikan berkenaan dengan yang dikatakan mungkin adalah pada umumnya adalah suatu kebetulan gitu. Jadi suatu kebetulan jika menurut ajaran Buddha dan ajaran hukum alam semesta mengenai adanya hukum sebab akibat dan di tengahnya ada jalinan jodoh. Jadi saya sepakat dengan Sujeman maupun Susyung. Lalu mengenai budgeting, Susyung telah mengatakan mengenai pentingnya menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Oleh karena itu, sehingga pada saat budgeting
pula sehingga bisa muncul untuk menelaah dan memikirkan agar yang dilakukan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, tetapi dapat bermanfaat pula untuk diri sendiri dan orang lain. Sehingga saat ada niat baik untuk berbagi, berbagilah dengan kapasitas kemampuan yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, tetapi masih dapat menciptakan berkah tersebut meskipun nilainya itu tidak bisa dilihat dari materi kecil yang uang yang sedikit, tetapi nilai hati yang dikeluarkan. Lalu poin yang kedua, yang berikutnya mengenai tayangan maupun uraian tayangan-tayangan sutra teratai sebelum-sebelumnya yang saya dapatkan mengenai tidak tidak khawatir, tidak sembuh jika telah meminum obat Dharma. Meskipun telah diderita sakit fisik, tetapi ada Buddha Dharma di dalam diri untuk mengobati batin. Buddha Dharma di sini dalam tayangan hari ini saya izin mengelingkan, yaitu contohnya adalah misalnya terdapat kesungguhan hati, keyakinan, semangat, konsistensi, disiplin dalam menjalankannya. Lalu bagaimana dengan tayangan hari ini? Pesan yang saya dapatkan adalah tidak khawatir, tidak berhasil. Asalkan melakukan sesuai dengan cara yang benar untuk menjadi sukses, baik urusan duniawi maupun spiritual. Secara konsisten, kesungguhan hati, tekad tidak tergoyahkan oleh berbagai kesulitan. Karena dalam tayangan sudah dipaparkan bagaimana kesulitan keuangannya dan sebagainya, merantau dan sebagainya. Lalu mengenai tahan banting ketika ditempa proses, mempertahankan hati yang jernih, baik yang di dalamnya ada cinta kasih, tahu membalas budi untuk kepentingan banyak orang. Setelah mendapatkan potensi yang tak terhingga, kembali membalas budi untuk kepentingan banyak orang yang lebih diutamakan. Lalu di dalamnya terdapat pesan yang saya dapatkan mengenai semangat itu sendiri kembali, disiplin mengikuti arah yang benar, dan tentunya rajin, tekun, bersemangat, menghargai waktu. Lalu kemudian poin berikutnya yang saya dapatkan adalah menabur benih-benih seleksi yang telah diseleksi tersebut yang dipilih terbaik menjadi sebab. Sehingga pada saat diketemukan kondisi, tetap dapat merespon dengan bersikap yang benar dan baik, tidak kehilangan batin semula yang bersih. Sehingga di ujungnya seperti Seciaman sampaikan, menghasilkan buah baik pula pada ujungnya. Dalam kisah anak muda dan pemilik toko, kedua peran tersebut dari yang memberi maupun yang menerima saling terhubung oleh adanya jalinan jodoh sebab atau kondisi, dan telah dipaparkan mengenai sebabnya apa dari kedua belah pihak sehingga bertemu kondisinya apa dan sehingga menghasilkan buah yang baik dan bermanfaat. Kemudian dari yang Arya, saya izin ya, dari yang Arya Jeyata itu saya mendapatkan mengenai bahwa yang Arya Jeyata terlahir sebagai anjing liar dari kehidupan ke kehidupan, harus dikatakan dipaparkan sampai memakan muntahan ya anjing liar tersebut karena lapar, karena haus, karena dan sebagainya, sehingga sampai bisa di kehidupan lampau memakan muntahan yang
Lalu dikatakan adalah pernah rakus menghabiskan semua makanan, tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan dirinya. Sehingga akhirnya terkena buah karmanya buruk yang dilakukannya sendiri akibat ketidaktahuan. Tetapi bukan berarti selamanya tenggelam dalam ketidaktahuan. Karena jika pernah berjodoh dengan ajaran Buddha atau berjodoh dengan Buddha Dharma, ketika itu matang, maka yang Arya Jiyata tersebut melatih keluhurannya hingga mencapai keluhuran dari pencapaian praktek pembinaan diri yang disiplin hingga mampu melihat kehidupan lampaunya. Ini sama seperti bagi insan-insan yang baik hatinya, bodhisattva yang telah berdedikasi, yang mencapai pencapaian tertentu, mampu mereview penderitaan yang pernah dihadapinya sebelumnya. Apa saja penderitaan yang pernah dihadapi sebelumnya, lalu kemudian mengambil langkah seperti yang Arya Jayata, bahwa meneladaninya. Arya Jayata memutus rantai karma agar tidak terulang kembali, terjerumus dan terbebas dari penderitaan. Jadi saya mau bertanya Sejeman, tadi Sesiung mengatakan mengenai kertas. Kertas itu bahasa Indonesianya apa ya artinya? Ada yang tahukah ya tadi Sesiung bahasa Indonesianya? Artinya ya kertas tersebut gitu yang didapat dari itu perantara artinya. Oh, yang disampaikan Suryanto Sesiung ya. Iya, artinya apa ya? Itu sepertinya poin penting deh menurut saya. Nanti mungkin Sesiung bisa berbagi ya kalau Sesiung masih ready dengan saya gitu. Artinya apa sih ya itu? Arti kertas itu secara bahasa Indonesia karena tadi disampaikan bahasa daerah saya belum tentu paham. Jadi saya izin untuk melanjutkan. Jadi saya setuju kembali dengan Sejeman mengenai uh, hukum alam semesta yang berjalan. Salah satunya adalah selain hukum karma, sebab akibat, hukum tarik-menarik, law of attraction, dan sebagainya, terdapat satu hukum yang Sejeman telah sampaikan, yaitu hukum polaritas. Hukum polaritas mengatakan bahwa di balik keburukan yang dihadapi atau yang menghadang, dikatakan pasti ada kebaikan yang menunggu di belakangnya. Itulah yang berjalan namanya hukum polaritas. Dalam artian adalah misalnya keburukan. Keburukan terjadi misalnya nih, kita difitnah, dicela, disalahpahami gitu ya, harapan tidak sesuai gitu ya, eh, dan sebagainya gitu. Yang kita anggap itu adalah keburukan gitu. Tetapi ternyata pada saat mengenal dan menerima ajaran, kita mampu bersikap dan jalannya pikiran yang baik bisa dimunculkan. Kita berpikir, oh, dari kata-kata fitnaan yang keluar, celaan yang keluar, kita bisa mengambil uraian kata-kata fitnaan tersebut. Ada kesalahpahaman dari pandangan yang dipandang oleh pihak tersebut kepada pihak kita. Nah, itulah sebab yang bisa kita ambil. Oh, ternyata terjadi miskomunikasi, salah paham dalam memandang kita. Sehingga keburukan tersebut terjadi. Nah, dari mungkin inilah yang dikatakan sangren atau dalam ajaran bagaimana kesadaran dirubah menjadi kebijaksanaan. Jadi keyakinan, kalau keyakinan itu kuat, tentu kita tahu apa yang kita hadapi. Meskipun itu buruk, ada sesuatu yang baik menunggu kita. Mungkin itu dulu ya, Sejeman, Sesungkan Entaja. Ya, Kak En ya, Rosi Seje yang sudah menyampaikan poin-poin ya dari eh, dua master bercerita hari ini dan juga poin-poin dari yang sudah disaringkan oleh Sesiung Seje sebelumnya. Jadi em,
kebetulan ini Suryanto Sesiung sudah keluar dari Zoom ya, Sece ya. Tadi yang saya tangkap itu kata-katanya pusi pupau ya, si wei pao. Jadi saya takut salah menerjemahkan. Jadi em, yang karena ini kan mungkin kalimat yang apa seperti kalimat bukan sekedar kata-kata biasa ya. Jadi saya juga agak eh, takut salah menerjemahkan, tapi secara literasasinya, bahasa secara perkatanya itu mungkin adalah bukan bukan tidak memberkahi ya, tapi adalah tergantung kepada berkah sendiri. Mungkin ini saya juga takut salah menerjemahkan ya, tapi lebih kurang seperti itu. Kebetulan ini Suryanto Sesiung sudah tidak ada di Zoom, nanti mungkin bisa kita tanyakan berikutnya ya, Rosi Secie ya. Sani Secie. Sylvia Tan Secie ya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan sebelum kita masuk ke sesi kuis. Ya, ini tadi ada Minarni Secie tadi ada bantu artikan yang itu puse pupau siji weitao, maksudnya itu adalah bukan tidak berbalas tapi waktunya itu belum bisa. Nah, tadi kan Rosi Secie kan ada tanya ya bahwa itu apa kertasnya itu ya. Pada saat mamanya Suryanto Sesiung mau bakar kertas sembayang yang Buddhis, yang kertas sembayang yang kuning, tengahnya ada emas, kadang ada warna perak, silver gitu Secie. Nah, tiba-tiba itu di salah satu kertas itu ada tulisan seperti begitu. Nah, tadi memang itu ya kalau dibilang sih, kalau kita biasa Buddhis ya, kalau pada saat bakar kertas itu biasa kertas itu mah nggak ada tulisan Secie, nggak ada tulisan sama sekali. Nah, mamanya Tan Suryanto Sesiung itu pada saat mau bakar kertas itu ada tulisan seperti begitu. Puse pupau, seci wei tao katanya ya. Jadi waktunya itu belum tiba gitu, Seci. Jadi itu mungkin tambahan saya ya yang tadi yang Seci tanyakan gitu, Seci. Oke. Nah, jadi sebelum ini ya tadi kan ada Elias Secie, terus ada Ong Chi Wei Susyong yang mau lanjut sharing, tapi kita ini dulu ya, kita masuk ke sesi quiz dulu ya, Susyong Secie ya. Karena jam juga sudah ini ya jam 8:41 gitu. Oke, jadi Susyong Secie seperti biasa cara cara menjawab kuis ya itu dijawab di chat room everyone, jangan salah room Sesiung Secie. Nah, itu ada format jawabannya ya. Nah, contoh jawaban ya, nomor soal jawaban 1D, 2A gitu ya. Oke, silakan nomor 1, Secie, kan En. Ya, jadi ini diambil dari cerita pertama Semangkok Nasi. Hubungan apa yang terjadi antara sang pemuda dengan bos restoran? A. Kebaikan yang membuahkan karma buruk. B. Kebaikan yang membuahkan karma baik. C. Kebaikan yang tidak terbalaskan. D. Kebaikan yang dibalas dengan keburukan. E. Hubungan orang tua dan anak yang sangat baik. Ya, jadi Sesiung Secie, silakan dijawab. Sesiung Secie, ingat roomnya ya, sama format jawaban, jangan salah. Oke. Ya, sudah di-close ya oleh host. Oke, jadi jawabannya adalah ya B. Kebaikan yang membuahkan karma baik ya. Men. Oke, kita masuk soal nomor 2. Ya, eh, ya, oh, sudah. Ya, jadi yang soal nomor 2 kayaknya sudah ada jawabannya ya. Oke, kita lihat yang soal nomor 3. Benih apa yang ditanamkan oleh sang pemilik restoran kepada sang pemuda mahasiswa? A. Kebencian, B. Kemarahan, C. Cinta kasih, D. Ketamakan, E. Dendam. Susyun Secie silakan jawab. Ya, sudah di-close ya oleh host. Kita lihat jawabannya adalah ya, berhubung telah menabur benih cinta kasih ya, Susyun Secie ya. Oke, kita lihat
Ya, jawabannya adalah C. Nah, jadi soal nomor 2 kita batal ya, karena sudah ada jawabannya. Jadi soal 1 dan 3 aja. Oke. Ya, berikutnya akan disampaikan oleh Sani Secie. Kan En? Ya, kan Sylvia Sece. Ya, ini kuis nomor 4 dari cerita yang kedua ya, kisah yang Arya Jeyata. Kita mulai dengan soal nomor 4. Salah satu bentuk pelatihan diri dapat diwujudkan dalam A. Menyombongkan diri atas kekayaan yang dimiliki. B. Bersikap sombong dan angkuh. C. Tidak bersedia berbagi pengetahuan yang dimiliki. D. Membiarkan orang tersesat dalam kegelapan. E. Bersumbangsi dengan segenap hati dan tenaga. Ya, silakan Sesiung Seci untuk menjawab. Ya, sudah di-close ya oleh host. Kita lihat jawabannya. Ya, bersumbangsi dengan segenap hati dan tenaga ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Setiap bidang pasti ada ahlinya dan setiap orang memiliki fungsi yang berbeda. Tetapi kita memiliki satu kesamaan, yaitu A. Kepercayaan kepada Buddha. B. Jalan yang sama. C. Pemikiran yang sama. D. Jodoh baik dengan Buddha. E. Sifat hakiki yang bajik tanpa keburukan dan murni tanpa noda. Ya, silakan Sesiung Secie untuk menjawab. Ya, sudah di-close. Kita lihat jawabannya E. Ya, sifat hakiki yang bajik tanpa keburukan dan murni tanpa noda. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam kisah Sang Arya Jayata sebagai seekor anjing, apa yang dapat kita pelajari dalam kisah tersebut? A. Kita harus senantiasa berada di jalan yang benar dan jangan menyimpang sedikit pun karena penderitaan kelahiran kembali sungguh tak terkira. B. Kita tidak boleh mengambil makanan orang tanpa sepengetahuan pemiliknya. C. Kita boleh melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita. D. Dalam pelatihan diri, kita dapat bergantung pada kemampuan orang lain. E. Melatih diri adalah untuk supaya kita dapat mendapatkan kemakmuran. Ya, ya sudah di-close. Kita lihat jawabannya. Ya, A ya, kita harus senantiasa berada di jalan yang benar dan jangan menyimpang sedikit pun karena penderitaan kelahiran kembali sungguh tak terkira. Ya, ini yang bisa kita pelajari dari kisah Sang Arya Jayata. Oke, baik, Sesiung Secie ini sambil menunggu rekapan pemenang, kita kembali lanjut ke sesi sharing ya. Tadi ada Elin Secie ya, Elia Secie atau Elin Secie yang resign dan juga Ong Chiwe Sesiung. Ya, Elia Sun Silakan. Ya, Elia Secie ya. ya dari Palembang Atau Secie. Ong Chiwe Sesiung juga. Silakan Ya, siapa? Ya, Elia Sunarlin Secie. Silakan. Pagi Sesiung Sece. Saya mau sharing tadi tentang permintaan gitu ya. Jadi ini yang bukan saya alamin sih, tapi orang terdekat saya yang mengalami. Jadi waktu itu apanya ini waktu dia susah itu, jadi dia ada pergi ke kelenteng gitu, Sece. Jadi dia buat satu permohonan gitu. Nah, tapi waktunya tuh nggak tahu nih kapan gitu kan. Nah, jadi memang dia selalu eh, pergi sembahyangnya ke kelenteng. Jadi pada satu ketika itu menjelang maghrib, papanya ini kejang-kejang. Jadi dibawalah ke UGD. Setelah dibawa itu diperiksa, ternyata disuruh pemeriksaan lebih lanjut karena tidak terdeteksi penyakitnya gitu kan. Setelah serangkaian pengobatan dilakukan tetap tidak terdeteksi. Jadi dia kayak pergi ke kelenteng, tanya gitu kan. Jadi di kelenteng itu akhirnya kayak ada ritual khusus gitu kan untuk
eh, apa nanyain sakitnya apa gitu kan. Ini kan kepercayaan orang-orang tertentu ya sesuatu ya. Jadi pas ditanya itu ternyata pihak kelenteng itu ngomongnya gini bahwa papanya ini ada beberapa kali berjanji. Misalnya gini, katanya gini, waktu itu minta keberkahan gitu. Jadi kalau seandainya dia sudah dikasih keberkahan, dia akan apa kasih uang ke kelenteng gitu untuk bersumbangsi gitu loh. Tapi setiap kali dia berdoa dan dia berjanji untuk melakukan sesuatu di kelenteng itu, tapi tidak pernah dia lakukan. Jadi katanya pihak eh, kayak nagih gitu ya, kayak bahasanya kan. Jadi nagih. Jadi anaknya ini tanya, jadi apa nih yang harus saya lakukan sebagai anak gitu kan? Karena secara medis juga tidak ada penyakit, tapi papanya nih sering kejang-kejang, terus sering melamun, terus tiba-tiba bisa kayak linglung sendiri gitu loh. Terus tiba-tiba kadang-kadang sakitan jerit-jerit gitu, entah pakai bahasa apa gitu kan. Nah, habis itu pihak kelenteng ini ngomong bahwa hutang-hutang papanya ini harus dilunaskan karena dia sendiri yang berjanji. Nah, jadi dia tanyalah eh, kira-kira berapa kan. Nah, jadi dia dikasih tahu bahwa waktu itu papanya pernah berjanji kayak mengadakan satu apa ya namanya kayak pesta di kelenteng itu 1 hari 1 malam. Jadi dikasih tahu lah perkiraan biayanya. Nah, jadi anaknya ini akhirnya ngomong, kayaknya saya nggak mampu nih sampai berapa puluh juta gitu kan, karena saya sendiri kerja juga apa penghasilan saya tidak sampai seperti itu. Jadi katanya nggak apa-apa, ini boleh dicicil asalkan ada niat untuk membayar semua. Jadi sang anak ini tanya, kalau seandainya saya tidak membayar ini gimana? Dia bilang, ya papa kamu akan seperti ini. Nah, ini saya kasih tahu kamu ya, ini percaya atau tidak percaya itu kembali ke diri kamu, dia bilang kan. Karena saya melihatnya seperti itu. Nah, jadi sang anak juga bingung kan, akhirnya dia mencicil semuanya. Dan setelah itu lunas, percaya tidak percaya, papanya kembali normal dan kembali sehat sampai sekarang. Nah, jadi pelajaran yang saya petik ya, saja ya, kalau kadang-kadang kita lagi susah, kadang-kadang kita suka berdoa, dan kadang-kadang kita suka berjanji sendiri. Tapi saat permohonan kita itu sudah dikabulkan, kadang-kadang kita lupa dengan janji kita. Jadi kalaupun berdoa mungkin kita lebih baik tidak menjanjikan suatu hal, tapi mungkin kita bisa lebih merubah sikap kita jadi lebih baik gitu. Itu aja sesing secek kan An ya. Ya, kan kepada R R bentar ya. Eh, R Elia Sunarlin Secek. Ria ya. Tadi tiba langsung turun ya kan? Oke, Ria Sunari Suci ya. Memang ini sharingnya ini ya percaya tidak percaya, tapi itu terjadi ya Sesyum Suci ya. Jadi memang pada saat kalau mau melakukan apapun ya Sesyum Suci ya itu memang perlu ya yang namanya lebih bijaksana ya. Jangan janji-janji gitu ya. Jauh lebih berhati-hati ya Sesyum Suci ya. Karena ya kita nggak tahu ya sebenarnya ya apa yang bisa terjadi gitu ya. Karena ya memang tidak dimasuk di akal ya. Oh rupanya karena ada janji ya terus dilunasin janjinya jadi sehat gitu ya. Memang kalau secara logika itu kalau kita pikirkan ya tidak masuk logika tetapi ada gitu. Nah jadi perlu lebih berhati-hati ya dalam bertindak ya dalam melakukan hal apapun ya Sesyum Sece ya. Oke. Jadi pemenang kuis hari ini ya yang untuk cerita pertama itu ada Elia Sunalin Secie dari Palembang yang tadi sudah sharing ya. Terus soal nomor 2 itu batal. Yang ketiga ada Stella Secie dari Angke gitu. Oke, kalau pemenang kuis ya dari kisah kedua, kisah yang Arya Jayata itu ada Yeni Lau Secie Jambi, terus ada Agustina Secie dari Medan, terus ada Netili Secie dari Medan. Nah, ini para pemenang Sesyum Suci, apakah ada yang mau sharing? Gitu. Kalau tidak ada, biar saya undang nih Ong Chi Wei Sesyum
untuk sharing bersama kita pada pagi hari ini sebelum Dinner Sece gitu. Ya. Nanti pemenangnya silakan raise hand ya kalau umpamanya mau sharing ya. Saya langsung undang Onciwe Sesyong dulu ya. Silakan Sesyong. Ya, selamat pagi, Sylvia Tan Sice. Selamat pagi, Sani Sice. Ya, Pagi, selamat pagi, Sesiung Sice. Ya, kangen ya kepada Master yang selalu membimbing kita ya setiap hari. Ya, ya, Sung Sice, mohon maaf ya, izin sharing ya, karena tadi teman-teman sudah sharing. Saya jadi juga ingin sharing mengenai tentang dua cerita hari ini ya. Ya, tadi mohon maaf ya, Sylvia Tan Sice ya, tadi direct message ke Sice ya. Ya, Aman. hari ini kan kita dengan cerita tentang sebab dan kondisi ya. Dan juga sebab dan akibat. Ya memang sebab dan kondisi ini kan memang setiap hari ya. Pikiran kita ini sebagai benih, benih sebab, itu terkena oleh kondisi-kondisi. Kadang kita mengatakan kondisi ini mendukung, kadang kita mengatakan kondisi ini tidak mendukung. Namun sebetulnya Master pernah menyampaikan bahwa semua kondisi itu adalah baik begitu. Jadi sebetulnya apakah masih ada dalam pikiran kita ataupun perkataan kita mengatakan bahwa kondisi ini tidak mendukung begitu. Nah, kita mohon maaf ya kalau saya menggunakan kata kita. Semoga kita bisa mengatakan bahwa setiap kondisi itu adalah kondisi yang mendukung. Karena apapun kondisi, itu kita bisa menggunakan, itu adalah fungsi untuk kita kembali kepada hakikat kebudayaan kita. Kita menggunakan karena kita tahu bahwa hakikat kebudayaan kita ini kan sebetulnya telah hilang kemampuannya karena noda batin kita. Jadi pada saat kita bisa menerima kondisi apapun juga, di saat itulah kita menggunakan kebijaksanaan kita. Oleh sebab itu dikatakan setiap kondisi itu adalah mendukung kita untuk kita diproses pintu kebijaksanaan kita. Jadi kita bisa menerima setiap kondisi. Ya, oleh sebab itu jalinan jodoh baik atau jalinan jodoh buruk misalnya, tetapi itu adalah kondisi pendukung yang baik untuk kebijaksanaan kita. Ya. Ya, mohon maaf, di cerita yang kedua tentang sebab akibat, kita melihat bahwa ya Arya Jayata itu harus melalui 500 kehidupan sebagai seekor anjing ya, dan juga mengalami kehidupan yang menderita pada saat menjadi seekor anjing. Banyak seekor anjing di kehidupan hari ini itu pergi ke salon ya dan lain-lainnya ya. Tapi ini seekor anjing yang menderita. Jadi kalau kita tidak tahu di kehidupan sebelumnya kita sebagai apa. Tetapi kalau kita mungkin terlahir sebagai apa yang dialami, mohon maaf ya, dialami oleh yang Arya Jayata, maka kita menyadari begitu berkah yang luar biasa kita hari ini terlahir sebagai seorang manusia. Jadi pada saat yang Arya Jayata menyadari tersebut, beliau memutuskan untuk melatih diri berjalan di jalan meninggalkan keduniawian. Nah, apabila kita mengetahui, sayangnya kan kita tidak mengetahui, tapi Master selalu mengingatkan kita bahwa tidak mudah terlahir sebagai seorang manusia. Dan hari ini kita bisa berjalan di jalan suci, dan semoga dengan fisik dan batin kita bisa menggenggam waktu, melatih diri, dan melihat setiap kondisi itu adalah kondisi yang akan mendukung kepada kebijaksanaan kita. Oleh sebab itulah, maka kita dapat melakukan proses untuk melihat ke dalam diri kita, sedikit mulai mencerahkan diri kita dan melatih diri kita, dan setiap kondisi adalah kondisi yang mendukung dalam untuk proses kebijaksanaan kita. Ya, jadi sangat kangen ya kepada Sung Sice yang sebelumnya telah sharing, sehingga saya bisa menyampaikan sharing ini. Kangen Sung Sice, kangen Sani Sice, Sylvia Sice, kangen. Ya, Kak Enya Onciwe Sesyong untuk sharingnya yang sungguh bijaksana ya. Ya, mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa
menerima ya semua kondisi ya, baik ataupun buruk itu semua adalah kondisi yang mendukung ya untuk pengembangan kebijaksanaan kita ya, seperti itu ya On Jiwe Sesung ya, bahwa baik jalinan jodoh yang baik atau buruk pun itu semua juga adalah sama ya, satu kondisi yang mendukung untuk proses pelatihan diri kita ya, untuk bisa semakin mengembangkan kebijaksanaan kita. Baik, Sylvia Tan Secie, mungkin ini sudah waktunya ya mau berakhir. Kita boleh lanjut dengan kosakata ya, Sylvia Secie. Hari ini tidak ada kosakata, Secie. Oh iya, maaf ya. Hari ini Mas bercerita tidak ada kosakata. Baik, ini masih ada 1 menit. Apakah Linda Secie? 1 menit, Secie. Oh iya, Linda Secie. 1 menit ya, Secie Kak En. 第一层面是解决关系，第三个说不是。Jadi yang untuk yang cerita yang pertama semangkok nasi. Jadi kita harus sungguh-sungguh ya dengan berpegang pada tekad kita sebagai seorang sudah tidak gampang kita bisa terakhir sebagai seorang manusia, kita memiliki kewajiban untuk bisa untuk menanam ya bibit-bibit karma yang baik. Kita penting ya kita percaya dengan ajaran Buddha tentang hukum sebab akibat. Yang kedua tentang kisah yang Arya Jayata ya. Jadi memang dalam kita dalam untuk menerima sebuah kondisi itu, baik itu jadinya jodoh baik atau buruk, memang kita harus banyak untuk melihat pada diri kita sendiri ya, semua ya yang baik atau buruk itu adalah pilihan kita untuk gimana untuk meneruskan dengan jalinan jodoh yang baik. Ini semua sesuatu ini sudah lewat ya, maaf ya, ada yang lewat ya. Ya, Kan En ya kepada apa ya, Linda Secie ya. Ya, 1 menit sharingnya ya, Kan En. Silakan Sani Secie. Ya. Ya, Kak En ya, Linda Secie, sharing Linda Secie sebagai penutup Simfas yang Master bercerita hari ini ya, Sesiong Secie. Mari kita menutup dengan memberikan penghormatan. Silakan berdiri. Sesiong Secie Qing He Zhang. 相佛菩萨及商人行相温训礼问讯，斋温讯，三温讯。Ya, Kak En Sesiong Secie, 祝福大家。阿弥陀佛。 semuanya, amin. Sebelumnya Kan En juga ya kepada Sesiong Secie yang sudah sharing, kepada kita semua, ada Vivian Secie, ada Jangka Wijaya Sesiong, ada Tan Suryanto, ada Rosi Feli Secie, Elia Secie, On Jiwe Sesiong, dan Linda Secie. Kan En, Tacia. Kan En, 感恩，阿弥陀佛。Pitofo. Kan En.